Selamat pagi anak-anak. Aduh, senang sekali ya kita bisa ketemu lagi walaupun secara online. Sudah siap mau ibadah hari ini? Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita mau buka dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah kembali beri kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan tolong pimpin dan sertai sekolah minggu online hari ini dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, bersyukur sekali ya hari ini kita masih diberi kesehatan dan diberi kesempatan sama Tuhan untuk beribadah. Nah, setiap hari Tuhan menyertai dan menolong kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Nah, sekarang kita mau pujikan satu pujian, Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, dalam setiap waktu Tuhan ada bersama kita. Tuhan menyertai kita dan selalu menolong kita. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau pujikan satu lagu. Ku mau hidup menurut perintah-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk-Mu, menurut perintah-Mu, sebab ku menyukainya. Aku siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman, duduk dan lipat tangan untuk dengar firman Tuhan. Sudah siap? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar Tuhan, kami mau mendengar dan belajar firman-Mu. Tuhan tolong sertai kami supaya kami dapat mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, kita mau lihat satu video ya. Nah, anak-anak sudah lihat ya videonya? Ada hewan apa ya tadi ya? Hewan apa? Hewan semut. Nah, ketika ada semut lain yang mau disakiti oleh hewan yang lain, apa yang dilakukan? Kalau satu semut ini sendirian berjuang, kira-kira dia bisa menang nggak melawan hewan yang lebih besar? Nggak bisa ya. Tapi bersama-sama mereka jadi lebih kuat.
mereka bisa mengalahkan hewan yang lebih besar dari mereka. Nah, sama seperti firman Tuhan hari ini ya yang kita mau pelajari. Kita mau buka Alkitab kita dari Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Nah, Kak Riana akan ceritakan buat anak-anak di rumah. Nah, tadi si semut ini bisa menang karena mereka bekerja sama. Sama seperti bangsa Israel. Wah, siapa yaitu bangsa Israel? Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Allah. Bangsa yang sangat dikasihi Allah dan selalu disertai oleh Allah. Nah, bangsa Israel ini hidupnya berpindah-pindah ya. Mereka tidak tinggal di satu tempat, tapi mereka berjalan dari satu tempat ke tempat lain, lalu berkemah di situ. Beberapa hari lalu berjalan lagi. Mereka akan pergi menuju ke suatu tempat, suatu tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka tempati. Nah, bangsa Israel ini dipimpin oleh satu orang namanya Musa. Nah, Tuhan juga berbicara kepada bangsa Israel melalui bapak Musa ini. Nah, suatu kali ketika bangsa Israel ini sedang berkemah di suatu tempat yang namanya Rafidim. Apa anak-anak? Rafidim. Tiba-tiba ada orang-orang Amalek yang datang untuk menyerang bangsa Israel. Orang Amalek ini suka menjahati bangsa lain ya, suka menyerang, suka mengajak berperang bangsa lain. Dan mereka sangat hebat kalau disuruh berperang. Sedangkan bangsa Israel ini tidak pandai berperang ya. Waduh, gimana ini? Bisa kalah dong bangsa Israel. Tapi Tuhan selalu menolong dan menyertai bangsa Israel. Bapak Musa menyuruh Yosua untuk memilih orang-orang dari bangsa Israel untuk diajak pergi berperang melawan orang Amalek. Nah, dipilih orang-orang yang kira-kira bisa berperang ya, yang badannya kuat. Lalu Yosua dan orang-orang Israel yang sudah dipilih ini pergi untuk berperang melawan orang Amalek. Nah, apa yang dilakukan Bapak Musa dan Hur di atas bukit? Mereka diam aja melihat Yosua dan bangsa Israel lain berperang? Tidak. Musa memegang tongkat Allah dan mengangkatnya tinggi-tinggi sehingga bangsa Israel bisa menang. Tapi ketika Musa tangannya capek dan turun ke bawah, bangsa Israel kalah. Amalek jadi lebih kuat. Nah, berarti supaya bangsa Israel menang, Musa harus mengangkat tongkat dan tangannya tinggi-tinggi ya. Tapi ternyata perangnya nggak sebentar anak-anak. Nggak cuma 1 jam, tapi juga lama sekali. Lama-lama capek ya. Tangannya Musa, aduh, mulai turun. Kalau turun, apa yang terjadi? Bangsa Israel kalah. Amalek lebih kuat. Lalu, Harun dan Hur mengambil batu supaya Bapak Musa bisa duduk di atas batu dan mereka menopang tangan Bapak Musa dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Sehingga
tangan Bapak Musa tetap ada di atas sampai matahari terbenam, sehingga bangsa Israel menang melawan bangsa Amalek. Nah, anak-anak, bangsa Israel bisa menang karena apa? Karena Yosua aja? Atau karena Musa aja? Enggak ya, mereka bisa menang karena mereka bekerja sama. Mereka bersama-sama melawan bangsa Amalek. Dan mereka melakukan tugasnya sendiri-sendiri, bagiannya masing-masing. Dan satu lagi yang lebih penting yang membuat mereka menang adalah penyertaan dan pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan, mereka tidak bisa melawan bangsa Amalek. Karena Tuhan menolong dan mereka bersama-sama dengan Tuhan, mereka bisa menang melawan orang-orang Amalek. Nah, anak-anak, kita, anak-anak Tuhan, juga diciptakan untuk selalu saling menolong, selalu bekerja sama. Di rumah, kita nggak bisa ya hidup sendiri. Aku nggak butuh mama, nggak butuh papa. Nggak bisa. Kita punya bagian sendiri-sendiri. Contohnya, mama sama papa, orang tua kita, tugasnya mencari nafkah. Mama tugasnya menyiapkan makanan untuk kita. Kita tugasnya sebagai anak bersikap taat sama mama papa. Semuanya harus bekerja sama. Terlebih lagi, kita harus selalu menempatkan Tuhan di keluarga kita. Nah, kalau bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Contoh lagi, kalau di sekolah. Nah, anak-anak sudah mulai masuk sekolah ya. Sudah mulai ada yang sekolahnya baru, naik ke TK, atau naik kelas 1, atau naik ke SMP. Nah, wah, ada yang takut nggak? Takut, aduh, nanti teman-temanku baik nggak ya? Aku bisa ngerjain tugas nggak ya? Aku bisa dapat nilai bagus nggak ya? Nah, kita ingat, kalau kita bersama dengan Tuhan, pasti kita bisa melakukan. Nggak cuma berdoa aja ya, tapi kita juga harus melakukan bagian kita. Kita belajar dengan rajin, mengerjakan tugas dengan baik, dan kita berdoa. Kita pasti bisa melakukan segala sesuatu kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Kak Riana jadi ingat nih, tema bulan anak kita kali ini apa ya? Ada yang tahu? Bersama kita lebih kuat. Kita mau ucapkan sekali lagi ya, bareng-bareng ya sama anak-anak di rumah. Bersama kita lebih kuat. Nah, bersama dengan orang-orang di sekitar kita, terlebih lagi bersama dengan Tuhan, kita pasti lebih kuat walaupun ada masalah, ada kesulitan, tapi kita pasti bisa menghadapi bersama dengan Tuhan. Yuk, kita mau tutup firman Tuhan hari ini, kita mau pujikan Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Nah, sekarang kita mau menghafal ayat. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 13. Bunyinya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi ya, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, jangan lupa nanti di video lalu dikirim ke guru sekolah minggu masing-masing ya. Sekarang kita mau tutup sekolah minggu kita hari ini. Kita mau lipat tangan, kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah sertai sekolah minggu hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya dan bersandar kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti selalu menyertai dan menolong kami, sama seperti Tuhan sudah menolong bangsa Israel. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Sampai ketemu di sekolah minggu online berikutnya. Nah, anak-anak yang sudah bisa atau yang badannya sehat, tidak sakit, bisa ikut sekolah minggu onsite ya di gereja. Kita mau bertemu sama teman-teman semua, sama guru-guru sekolah minggu. Pasti senang ya anak-anak kalau ketemu sama teman-temannya. Nah, oke, kita nanti mau belajar firman Tuhan sama-sama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.